Halo teman-teman, bertemu lagi denganku, ada Mikantoro. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen membahas tentang salah satu tema yang mungkin cukup unik juga teman-teman, yaitu kenapa orang Jepang kebanyakan menggunakan smartphone, yaitu produk dari iPhone ya teman-teman. Maksudnya lebih sering menggunakan iPhone dibandingkan dengan Android ya teman-teman. Dimana yang kita tahu kalau misalkan di Indonesia itu kebanyakan orang menggunakan Android karena terbilang cukup murah dibandingkan dengan iPhone. Jadi kalau orang yang punya iPhone di Indonesia itu kayak dipandang wah gitu ya kan, kayak orang kaya nih gitu, punya HP yang punya boba-bobanya ya. Meskipun untuk generasi yang dulu-dulu yang versi pendahulunya atau sesepuhnya dari iPhone itu yang cuman ya desainnya simple ya, cuman kalau udah punya logo apel kerowak itu udah bisa dibilang orang tajir gitu ya kalau untuk di Indonesia sendiri. Nah, di sini untuk di Jepang, kenapa orang Jepang itu lebih sering menggunakan produk dari iPhone dibanding dengan Android yang lain, misalkan seperti Sony ya, yaitu Android yang perusahaannya bahkan dari Jepang sendiri, terus juga mungkin menggunakan Samsung kan juga bagus sekali teman-teman. Cuman kenapa harus menggunakan iPhone teman-teman? Nah, oke, di video kali ini akan aku jelaskan. Yang pertama, orang Jepang memiliki tingkat privasi yang sangat tinggi teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, kalau untuk orang Jepang itu privasinya tinggi, jadi mereka itu takut kalau data-data mereka itu bocor, apalagi sampai terkena hack ya teman-teman. Nah, itu mereka sangat takut sekali, makanya privasi mereka itu sangat tinggi. Terus juga kalau kita mau cari info orang Jepang itu di sosial media itu juga tidak segampang orang Indonesia ya, yang di Facebook, TikTok, YouTube itu ada semua. Nah, orang Jepang sendiri itu sangat susah teman-teman, bahkan untuk cari IG-nya itu juga sangat susah sekali ya, karena memang privasi mereka itu sangat tinggi jika dibanding dengan orang di Indonesia. Nah, karena privasi orang Jepang itu sangat tinggi teman-teman, jadi mereka itu takut dengan data-data mereka itu yang bocor, maka salah satu ponsel ataupun smartphone yang sangat cocok dengan mereka itu yaitu iPhone, karena iPhone sendiri itu memang terkenal memiliki keamanan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan HP Android ya teman-teman, seperti itu. Makanya gak heran kenapa orang Jepang itu lebih memilih iPhone untuk dibeli ketimbang dengan HP Android seperti Sony ya teman-teman. Meskipun dia juga dari negara Jepang sendiri ya, yang perusahaannya juga nggak kecil-kecil banget, udah gede banget, tapi mereka lebih memilih menggunakan iPhone. Nah, terus untuk yang kedua teman-teman, yaitu kebanyakan hanya tahu pakai iPhone yang dinilai itu penggunaannya lebih mudah ya. Kalau misalkan orang yang udah terbiasa gitu kan, misalkan kalian udah terbiasa pakai Android terus kalian coba pakai iPhone, pasti kalian nanti juga akan kagok dan juga kesusahan ini pengaturannya itu di mana dan lain sebagainya. Jadi mereka itu lebih memilih untuk menggunakan iPhone ya teman-teman, yang mungkin udah banyak orang yang pakai, teman-teman mereka pakai, jadinya mereka itu lebih mudah untuk mempelajarinya ketimbang menggunakan HP dengan OS Android yang dari segi tampilan dan juga pengaturannya itu benar-benar sangat berbeda sekali. Jadinya mereka lebih memilih menggunakan iPhone aja teman-teman, seperti itu. Terus juga untuk yang ketiga yaitu adalah aksesoris banyak, beragam dan mudah didapat. Nah, di sini aku merasakan sendiri teman-teman, ketika aku pergi ke supermarket ya seperti Mega Don Quixote itu yang ada di Jepang itu memang kebanyakan aksesorisnya itu dari iPhone, dan aku juga sangat heran sekali, bahkan seperti nggak memandang orang yang pakai Android gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai Android, kita mau cari casing, aksesoris tuh susahnya minta ampun. Bahkan seperti di Kojima itu ya, di Big Camera Kojima itu juga sangat susah sekali. Kebanyakan mereka ya cuman iPhone aja, semuanya iPhone lah istilahnya. Terus untuk casing, aksesoris yang lucu-lucu ya, untuk ciwi-ciwi itu pernak-perniknya juga untuk iPhone semua. Jadinya daripada membeli Android yang istilahnya seperti aksesorisnya terus juga mungkin service centernya itu susah, mereka memilih menggunakan iPhone yang dimana aksesoris dan lain sebagainya itu bisa didapat dengan mudah teman-teman. Nah, ini berkebalikan dengan di Indonesia ya, yang kalau kita pakai iPhone susahnya minta ampun. Misalkan kita punya problem, kita lihat di YouTube itu juga kebanyakan tutorialnya tentang Android. Terus kita ke
counter juga kebanyakan itu mereka bisanya juga Android, karena memang untuk iPhone sendiri di Indonesia juga masih sangat minim sekali ya seperti service centernya. Nah ini seperti kebalikan dari Jepang teman-teman. Kalau Jepang itu seperti itu ya, jadi lebih banyak iPhone-nya ketimbang dengan Android, jadi mereka nggak ambil pusing, mending ambil iPhone aja lah yang aman gitu, seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu dijual di SoftBank, AU dan juga Docomo yang merupakan raksasa operator seluler di Jepang, yang kalau kita beli di sana teman-teman, kita beli iPhone di sana itu sudah dapat SIM, sudah free SIM teman-teman. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu kayak Telkomsel, Indosat, XL gitu ya kan, Axis. Nah kalau di Jepang itu SoftBank, AU dan Docomo itu adalah salah satu operator raksasa yang ada di Jepang. Dan kalau kita beli handphonenya, kita sudah free dengan SIM-nya, yang bisa dikatakan kalau SIM di Jepang itu sangat mahal sekali. Makanya demi bisa beli itu ya kalian beli HP gitu ya kan. Kalau orang Jepang mungkin pemikirannya seperti itu, jadi lebih dimudahkan lah, kita nggak perlu beli-beli lagi tuh teman. Jadi udah beli HP, udah dapat SIM-nya, internetnya, jadi kita cuma tinggal pakai aja, nggak ribet ngatur-ngatur yang lain. Terus juga untuk mendapatkan barangnya itu juga sangat mudah ya, nggak cuma di SoftBank, AU dan Docomo yang merupakan salah satu perusahaan operator seluler ya, kita juga bisa mendapatkannya itu seperti di Kojima, terus juga di Keizu Denki dan juga toko elektronik lainnya, karena di Jepang itu kan juga sangat banyak sekali toko elektronik seperti di Akihabara juga. Cuman kalau aku belum pernah pergi ke sana ya karena jauh dan ongkosnya itu sangat tidak murah, jadi lebih mudah mencari di daerah sini saja teman-teman, yaitu di daerah Kojima. Nah oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah harga paling murah jika dibandingkan dengan HP-HP yang lain teman-teman, seperti itu. Dan juga Jepang sendiri bahkan nomor 2 setelah Amerika ya teman-teman tentang murahnya harga iPhone. Jadi kalau kita melihat harga iPhone murah itu di negara mana, nah Jepang itu di urutan nomor 2. Yang pertama itu tentu saja Amerika ya, yang memproduksi iPhone sendiri. Nah kenapa bisa murah? Ya karena kerjasama ya teman-teman tadi, yaitu dari perusahaan iPhone sendiri dengan SoftBank ya, ataupun juga perusahaan operator seluler yang raksasa yang lainnya. Makanya harganya itu lebih murah jika dibandingkan dengan yang lain seperti Sony, Samsung dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau kita hitung secara harga nggak jauh beda teman-teman. Maksudnya kalau misalkan dia harganya sama pun, itu kan kalau untuk orang Jepang ada yang sistemnya mungkin seperti di Indonesia itu kayak menyicil gitu. Kalau kalian beli rumah itu kan nyicil, nah itu per bulannya itu lebih murah yang iPhone dibanding dengan HP Android seperti Sony dan lain sebagainya. Makanya mereka lebih memilih untuk membeli iPhone ya teman-teman, seperti itu. Bahkan untuk yang paling baru itu di bawahnya yang paling baru lah ya, seperti iPhone 13 itu yang Boba 3 itu aja sekitar 10 mang ya, 10 mang yen sampai sekitaran 14-an lah, 14 mangan lah. Jadi masih tergolong lebih murah jika dibandingkan dengan di Indonesia. Itu sudah termasuk pajak ya teman-teman, jadi nggak cuman HP tapi belum termasuk pajak, itu sudah termasuk pajak. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu ya agak lumayan juga. Seperti kalau misalkan iPhone 13 itu sekitaran berapa aku lupa ya, belum cek. Nanti akan aku tampilkan di layar ini kalau misalkan aku searching ya harga iPhone 13 itu berapa, mungkin sekitaran berapa ya, 18-an mungkin ada kali ya. Aku karena nggak pakai iPhone jadi aku nggak tahu teman-teman, jadi aku ada fans beratnya Android, jadi aku nggak pakai iPhone ya, karena menurutku sendiri iPhone tuh cukup ribet ya untuk aku ya. Jadi kalau ini kan memang selera teman-teman, kalau untuk orang Indonesia kan pasti lebih memilih untuk menggunakan iPhone ya yang agak ngelek-ngelek, terus juga kameranya itu bagus, pilihan paling aman lah kalau mau bikin video, kalau mau upload di sosial media itu. Cuman kalau bagiku sendiri teman-teman, ini adalah opini pribadi, aku tidak terlalu suka dengan iPhone karena cukup ribet menurutku. Terus juga nanti kalau misalkan kita mengalami suatu kendala itu nggak kayak Android yang tutorialnya itu ada di mana-mana ya, di YouTube Indonesia terutama. Jadi aku lebih memilih Android yang bisa customisasi, terus juga aplikasinya itu lengkap. Kalau di iPhone kan ada beberapa aplikasi yang tidak bisa kita pakai. Bahkan di channelku yang besar yaitu Megan Propolis itu
aku membuat tutorial Android itu juga ada yang tanya, Bang ini kalau di iPhone seperti apa? Nah, ya aku jawab aja aku nggak tahu karena memang aku nggak pakai iPhone teman-teman seperti itu ya. Sebetulnya kalau bagiku sendiri iPhone tuh nggak terlalu bagus-bagus juga sih kalau menurutku ya, karena memang kalau untuk layar ya itu juga nggak sebagus Samsung ya dengan layar Super AMOLED-nya. Terus juga untuk seperti kameranya itu kalau untuk foto ya, ini kalau untuk foto juga masih kalah sama Google Pixel 7 Pro yang kemarin kalau menurutku. Terus juga untuk video aja sih sebetulnya bagus dia karena stabil kan, terus juga warnanya juga cakep. Terus kalau misalkan untuk bermain game juga biar nggak sampai ngelek-ngelek juga, itu sekarang HP-HP zaman sekarang yang flagship yang harganya hampir sebanding dengan iPhone juga nggak kalah-kalah jauh banget. Bahkan kemarin aku pinjem HP temanku itu yang Zenfone 9 Asus yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 itu main Genshin aja 60 fps itu lancar teman. Bahkan temanku yang punya iPhone 13 Pro Max ya, Pro Max loh, ini 13 Pro Max itu aja masih lag loh. Jadi nggak bagus banget sih menurutku. Cuman kalau untuk orang Indonesia biasanya yang ada di Jepang ataupun yang berada di negara-negara lain yang punya uang itu beli iPhone ya kebanyakan modal gengsi ya. Kalau udah punya iPhone kan bisa dipandang orang kaya lah seperti itu. Nanti di depan kaca foto ya pamer boba 3 cekrek ya kan, itu gue punya iPhone nih. Nah seperti itu ya biasanya rata-rata ya, apalagi peserta magang yang dari Indonesia kebanyakan di IG maupun story-nya kan gitu, pakai iPhone di depan kaca ya kan, niatnya ya emang mau pamer gitu. Temanku aja juga seperti itu teman-teman. Kalau biasanya itu dia kemana-mana ya kalau mau mandi, nyetel musik, terus juga mau tidur tuh HP-nya dibawa. Tapi setelah beli iPhone ya yang boba 3 itu, HP-nya itu ditaruh di meja dan itu dibalik gitu loh. Jadi bobanya itu kelihatan kayak ngapain gitu, dia lagi mandi atau apa, itu HP-nya tuh ditinggal tuh kayak niatnya sih emang kayaknya mau pamer deh, kayaknya seperti itu ya. Jadi kalau untuk beli iPhone tuh menurutku orang Indonesia itu lebih ke gengsi ya. Cuman kalau untuk orang Jepang sendiri beli iPhone itu memang karena fungsi tadi ya, yaitu keamanan. Dan juga orang Jepang kalau aku lihat tuh nggak kayak orang Indonesia teman. Kalau kalian punya iPhone ya, kalau orang Indonesia itu biasanya yang boba-boba 3 kan. Tapi kalau orang Jepang itu biasanya orang-orang di perusahaanku tuh rata-rata ya kayak iPhone biasa yang kayak seri-seri pendahulunya tuh yang sesepuhnya itu ya, yang dulu-dulu itu. Jadi dia pakai iPhone-nya tuh yang kayak gitu. Jadi nggak beli yang mahal-mahal banget gitu ya kan. Terus juga yang seperti paling baru ini 14 Pro Max itu enggak. Jadi hanya anak-anak muda aja mungkin ya yang punya uang lebih itu beli itu karena memang murah ya. Karena kan kalau dari pendapatan orang Jepang sendiri, dia aja sekali gaji sudah bisa beli 14 Pro Max. Jadi bisa aku katakan murah ya kalau di Jepang jika dibanding dengan di Indonesia ya, UMR-nya masih sangat jauh di bawah ya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya, itu alasan kenapa orang Jepang lebih memilih menggunakan iPhone dibandingkan dengan HP-HP Android yang lainnya teman-teman, seperti Sony, Samsung, apalagi Xiaomi itu mah belum pernah melihat tahu di Jepang ini ya, orang Jepang yang pakai Xiaomi belum nemu aja sih sebetulnya. Terus juga untuk HP seperti Google Pixel juga jarang sekali, cuman kebanyakan mereka menggunakan iPhone ya. Bahkan teman-temanku yang ada di satu rumah ini juga kebanyakan mereka sudah beli iPhone semua, cuman beberapa aja seperti aku ini ya yang pakai Android aja teman-teman, karena aku fans setia Android ya, karena aku kan menggunakannya sesuai dengan fungsi aja sih sebetulnya. Kalau misalkan kalian pengen foto ya aku lebih mending ke kamera kalau dibanding beli iPhone ya. Cuman kalau teman-teman kan lebih memilih yang kayak yang simple aja lah, maksudnya udah all in one gitu. Jadi ya bisa untuk WhatsAppan, bisa untuk sosmedan, juga bisa untuk foto, itu udah bagus semua ya. Jadi mereka lebih memilih yang mudah. Cuman kalau aku ya kalau beli HP cuman pengen incer kamera ya mending beli kamera sekalian, kalau aku seperti itu sih. Jadi itu tadi teman-teman untuk alasannya ya, beserta dengan sedikit curhat juga. Nah oke teman-teman, semoga video ini cukup memberikan informasi yang cukup menarik bagi kalian, dan juga menjawab kalian kenapa orang Jepang itu lebih memilih menggunakan iPhone dibanding dengan HP-HP yang lain. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak ngomel-ngomel kesana kemari teman-teman, jika banyak kekurangan mohon maaf, dan see you di next video. Goodbye.